Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 20 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, karena sukacita menggantikan kesedihan saat Yesus datang dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Sukacita ganti kesedihan ketika Yesus datang. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 20 berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ketika mereka melihat Tuhan mereka dikhianati dan disalibkan, para murid akan berkabung dan berpuasa. Dalam kata-kata terakhirnya kepada mereka di ruangan atas, dia berkata, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ketika dia akan keluar dari kubur, kesedihan mereka akan berubah menjadi sukacita. Setelah kenaikannya, dia harus absen secara pribadi. Tetapi melalui penghiburan, dia akan tetap bersama mereka. Dan mereka tidak boleh menghabiskan waktu mereka dengan berkabung. Inilah yang setan inginkan. Dia ingin agar mereka memberi kesan kepada dunia bahwa mereka telah ditipu dan dikecewakan. Tetapi dengan iman mereka harus melihat ke Ka'bah di atas, di mana Yesus melayani untuk mereka. Mereka harus membuka hati mereka kepada Roh Kudus, wakilnya, dan bersukacita dalam terang hadiratnya. The Desire of Ages, halaman 277. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang kedatangan Yesus. Tetapi bukan kedatangan Yesus yang pertama dan bukan yang kedua. Kedatangan yang dimaksudkan adalah kedatangan Yesus oleh kehadiran Roh-Nya. Ayat inti renungan hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 20. Mari kita baca ayat 16 agar melihat apa yang Yesus maksudkan. Yohanes 16 ayat 16 berkata, Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ada yang hilang dari ayat ini. Perhatikan ayat yang sama dari versi King James yang berkata, A little while and ye shall not see me, and again a little while and ye shall see me, because I go to the Father. Kalimat yang ditandai kuning tidak terdapat dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, yang mana artinya adalah sebab aku pergi kepada Bapa. Apakah makna ayat ini? Maknanya adalah tidak lama lagi Yesus akan kembali ke sorga, yaitu setelah 40 hari bersama-sama para muridnya, dan mereka tidak melihat Yesus lagi. Tetapi dalam waktu beberapa saat kemudian, para murid akan melihat Yesus lagi, sebab Yesus pergi kepada Bapa untuk dimuliakan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, lalu mencurahkannya
yaitu mencurahkan Roh Kudus tersebut kepada para murid-Nya. Dan oleh kehadiran Roh Kudus tersebut, para murid menjadi bersukacita, sebab awalnya mereka berduka cita karena Yesus pergi kepada Bapa, tetapi setelah Yesus curahkan Roh Kudus, para murid menjadi bersukacita. Roh Nubuat berkata dalam From Heaven with Love halaman 554 paragraf 3 yang berbunyi, dalam kekaguman mereka membungkuk dalam doa, mengulangi jaminan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Dan Pentakosta membawa mereka kepenuhan sukacita di dalam kehadiran Sang Penghibur seperti yang telah dijanjikan Kristus. Kutipan ini menjelaskan tentang Yohanes pasal 16 dari perikop yang sama dengan ayat inti renungan hari ini. Karenanya jelas bahwa renungan hari ini bukan berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama atau yang kedua, tetapi kedatangan Kristus sebagai roh yang disebut penghibur. Jadi saudaraku dalam Tuhan, para murid bersukacita karena yang datang kepada mereka pada hari Pentakosta adalah Yesus Kristus itu sendiri oleh kehadiran roh-Nya. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang hari Pentakosta. Kebagian sejati halaman 68 paragraf 3 berbunyi, mulai saat itulah melalui roh, Kristus harus tinggal senantiasa di dalam masing-masing hati anak-anaknya. Persatuan mereka dengan Dia adalah lebih erat daripada ketika Dia secara jasmani bersama-sama mereka. Sukacita para murid menjadi penuh oleh karena melalui kehadiran roh, Yesus tinggal dalam hati para murid. Kesatuan Yesus dengan umat-umatnya lebih erat lagi dibanding waktu Dia masih hidup di dunia ini. Inilah sukacita yang Yesus maksudkan, yaitu sukacita karena Kristus tinggal di dalam hati para murid-Nya. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 112 paragraf 3. Setelah kenaikannya, Dia harus absen secara pribadi, tetapi melalui penghibur, Dia akan tetap bersama mereka dan mereka tidak boleh menghabiskan waktu mereka dengan berkabung. Penghibur yang Yesus maksudkan adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah wakil Kristus di dunia ini. Apakah wakil Kristus tersebut oknum yang lain? Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Christ Triumphant halaman 301 paragraf 4 berkata, Kristus memberikan wakilnya, oknum ketiga dari kealahan, Roh Kudus. Jadi, oknum ketiga dari kealahan yang disebut juga dengan istilah Roh Kudus adalah wakilnya Yesus. Siapakah Roh Kudus tersebut yang adalah wakilnya Yesus? Experiences in Australia halaman 231 paragraf 1 menjawab, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Jelas bahwa wakil Kristus itu bukan oknum lain, bukan orang lain, bukan pribadi yang lain, tetapi rohnya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus itu sendiri. Dan untuk membantu, mari kita lihat bagan berikut ini. Wakil Kristus itu disebut oknum ketiga dari kealahan, dan oknum ketiga dari kealahan itu sama dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu sama dengan Roh Kristus, dan Roh Kristus itulah wakil Kristus. Karenanya, dari persamaan ini yang dapat kita coret adalah yang sama, yaitu wakil Kristus dan Roh Kudus. Maka tinggallah oknum ketiga dari kealahan dan Roh Kristus. Karenanya, Roh Kristus itu sama dengan oknum ketiga dari kealahan, dan itulah wakil Kristus. Wakil Kristus itu bukan Allah Roh. Wakil Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri yang disebut dengan istilah oknum ketiga dari kealahan dan yang Yesus sebut sebagai penghibur.
Karenanya roh nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 124 tahun 1901 paragraf 7 yang berkata, "Bersukacitalah sepanjang hari agar Anda dapat memiliki penemanan Kristus, meyakinkan Anda dengan janji, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah pentingnya memiliki Kristus yang tinggal di dalam kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, agar Kristus menemani kita sepanjang hari, dan itulah wujud sukacita yang sejati. Kesedihan kita digantikan oleh sukacita, sebab Yesus yang adalah sumber sukacita tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut penghibur. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, karena Kristuslah yang tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah pada pagi hari ini, kebenaran yang vital, sebab banyak umat yang tidak mengetahui akan kebenaran ini, bahwa Kristuslah penghibur kami. Kristuslah yang hadir dalam hati kami dan bukan oknum yang lain. Sebab Allah Bapa yang adalah sumber penghiburan, mengaruniakan penghiburannya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati ini, itulah wujud kami menerima oknum ketiga dari kealahan. Itulah wujud daripada kami menerima Roh Kudus yang adalah wakilnya Kristus di dunia ini. Sebab Roh Kristus itulah wakilnya Kristus yang disebut dengan penghibur, yang menghibur kami sepanjang hari, yang menemani kami hingga kepada akhir zaman, hingga Dia datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.